Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, sahabat wakif dimanapun kamu berada, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat serta baik-baik saja ya. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di acara Wakaf Talk bersama saya, Rifki Zulhilmi. Ya sahabat wakif, tak terasa kita berjumpa lagi nih. Dan kali ini kita akan sedikit berbincang mengenai kebermanfaatan mushaf Al-Quran. Nah, kalau misalkan mushaf Al-Quran, kita berbicara tentang mushaf Al-Quran, itu pasti merupakan sebuah pedoman hidup seseorang. Namun, apa jadinya jika Al-Quran ini diwakafkan? Nah, manfaatnya sungguh luar biasa, dan insya Allah kebermanfaatannya akan dirasakan hingga akhir hayat kelak. Nah, saya sudah bersama dengan Mas Firdaus Guritno. Assalamualaikum Mas Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Firdaus ini merupakan salah satu tim Global Humanity Response, aksi cepat tanggap, yang mana sudah melalang buana ke beberapa negara untuk menyampaikan amanah yang sahabat dermawan dan sahabat wakif tunaikan. Nah, kali ini kita juga akan berbincang mengenai wakaf mushaf Al-Quran yang sudah Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap sampaikan untuk saudara-saudara kita, saudara sebangsa, hingga saudara sepenjuru dunia. Nah, langsung aja ya sahabat dermawan kita. Oh ya, sebelumnya saya ingin membacakan sebuah hadis, yang mana hadis ini berkaitan dengan manfaat wakaf Al-Quran. Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemaninya setelah kematian adalah ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkan, serta mushaf Al-Quran yang diwariskan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Nah, untuk itu sahabat dermawan dan sahabat wakif, kita langsung aja yuk berbincang tentang kebermanfaatan wakaf Al-Quran yang telah disalurkan dan akan menjadi sebuah bekal untuk kita di akhirat kelak. Nah, Mas Firdaus. Siap, Mas. Bagaimana nih kabarnya Mas Firdaus? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Nah, Mas Firdaus, boleh dijelaskan sedikit nggak nih Mas? Mas Firdaus kan sudah melalang buana ke beberapa negara untuk menyampaikan amanah dari sahabat dermawan ya. Nah, salah satunya nih mushaf Al-Quran. Nah, kalau boleh dijelaskan nih Mas, boleh nggak dijelaskan mengenai wakaf Al-Quran nih yang disampaikan kepada saudara kita di beberapa negara? Jadi memang awalnya kita di Aksi Cepat Tanggap sendiri untuk program luar negeri, program wakaf Al-Quran ini belum menjadi trendsetter ya. Jadi masih kita uji cobakan untuk mencoba menyalurkan wakaf Quran di beberapa negara dulu. Ya. Yang pada waktu itu kita distribusikan di Palestina, di Suriah, di Rohingya. Namun kemudian tanggapan atau juga animo dari masyarakat atau sahabat wakif itu luar biasa gitu. Sehingga semakin banyak dan semakin berlipat. Dan alhamdulillah hingga sampai pada hari ini kita telah mendistribusikan ke lebih dari 20 negara. 20 negara. Betul, ya? Dan juga semua negara tersebut memiliki cerita-cerita yang berbeda-beda dan spesial banget lah gitu kan, gitu. Dimana benar-benar kita merasakan bahwa Al-Quran yang kita distribusikan benar-benar mendapatkan manfaatnya di sana gitu. Sehingga tidak menjadi keraguan lagi gitu kan, kita mendistribusikan di mana salah satunya itu adalah di Filipina untuk bangsa Moro yang di wilayah Muslim di sana, Mindanao, dan kemudian kita pernah juga mendistribusikan hingga sampai ke New Zealand. New Zealand itu mungkin kita pernah mendengar ya, tahun 2019 terjadi penembakan di salah satu masjid di sana. Iya. Dan kemudian kita mendatangi masjid tersebut dan kemudian kita mengirimkan mushaf Al-Quran juga ke sana, yang tentunya sangat berharga di sana. Kenapa? Karena meskipun New Zealand bukan negara yang miskin, termasuk salah satu negara yang kaya, tapi di sana tidak ada produksi Al-Quran. Sehingga ketika kita mengirimkan Al-Quran yang dicetak langsung dari Indonesia dan dikirim ke sana, itu jauh lebih berharga bagi mereka dibandingkan mungkin hal-hal yang mewah lainnya gitu. Karena
itu adalah barang mewah di sana gitu. Iya, iya. Dan ternyata bukan cuma di New Zealand saja gitu. Banyak negara seperti di Mongolia dan di beberapa negara di Afrika kita mencetak Quran sendiri di sana karena memang di sana tidak terdapat percetakan Al-Quran yang secara umum karena misalkan di sana bukan negara mayoritas Islam betul. seperti Indonesia ataupun negara-negara Muslim lainnya, atau karena di sana memang sangat terbatas untuk cetakan Quran sehingga harus mendatangkan dari luar. Salah satunya itu adalah di Mongolia. Iya betul. Di Mongolia kita sudah mencetak 400 Quran dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat yang memang Mongolia itu adalah negara mayoritas non-Muslim, namun untuk Muslim di sana ada suatu wilayah yang bernama Bayan Ulgi. Di wilayah itu saja itu Muslimnya 100%, karena berbatasan langsung dengan daerah Kazakhstan, sehingga di sana meskipun mereka tinggal di negara yang mayoritas non-Muslim, mereka di sana mayoritas di wilayah tersebut atau kecamatannya kecamatan tersebut itu Muslim semua gitu. Dan itu bantuan wakaf yang kita salurkan yang dari Indonesia, sahabat dermawan, sahabat wakif Indonesia itu benar-benar sampai ke mereka dan di sana benar-benar menjadi barang mewah gitu buat mereka. Barang mewah ya. Nah, sahabat dermawan, sahabat wakif, kata kuncinya menjadi barang mewah bagi saudara kita di luar sana. Mungkin bagi sahabat dermawan atau sahabat wakif pernah melihat ya bahwa aksi cepat tanggap, Global Wakaf aksi cepat tanggap menyalurkan ribuan bahkan udah puluhan ribu ya Mas ya? Sudah mencapai lebih dari 75.000 Al-Quran yang disebar. Oh Masya Allah, itu menjadi sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa ya. Dan kita tahu sendiri bahwa mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang Al-Quran ya, kita bisa membeli Al-Quran itu di toko-toko buku atau di toko-toko Al-Quran. Namun berbeda halnya dengan saudara kita yang tadi disebutkan di Afrika, terus di New Zealand, terus di beberapa negara lainnya, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan Al-Quran. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Mas Firdaus, sudah berjalan sejak kapan sih program mengirimkan wakaf Al-Quran ini ke saudara-saudara kita di beberapa negara? Ya, awalnya memang kita memulai program ini sekitar 2019 kita mulai menseriusi program wakaf Al-Quran. Yang kemudian di tahun 2020 dan 2021 ini ibaratnya seperti meledak, udah menjadi animo masyarakat untuk memberikan donasi wakaf Quran, di mana sampai kita mendistribusikan ke lebih dari 22 negara itu tadi. Dan tidak hanya di situ Mas, karena aksi cepat tanggap sendiri di luar negeri bekerja sama dengan NGO luar juga, sehingga juga menarik NGO luar untuk mendistribusikan Quran ke Indonesia juga. Jadi ada timbal balik di sana yang kalau tidak salah kemarin juga puluhan ribu kopi disalurkan dari Turki langsung untuk masyarakat Muslim yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita berwakaf ke luar negeri pun juga berwakaf ke kita. Itulah indahnya wakaf. Semuanya bisa saling untuk memberikan satu sama lain gitu. Masya Allah. Dan itu luar biasa ya. Dan ini salah satu pendistribusian wakaf Al-Quran di tanah Afrika, yang mana ini didistribusikan di Mali, Bamako, di Bamako, Mali. Ya, ini anak-anak di sana sungguh sangat senang gitu ya. Dan bisa dilihat di layar kaca sahabat dermawan semua bahwa mereka tinggal ya di camp-camp seperti ini, namun keimanan, akidah untuk terus mempelajari ilmu agama tak kalah semangat oleh saudara-saudara kita yang di Indonesia. Mereka juga sungguh sangat semangat. Nah, maka itu mereka sangat senang sekali ketika mendapatkan wakaf Al-Quran yang sahabat dermawan dan sahabat wakif berikan. Nah, ngomongin tentang Afrika nih, Mas Firdaus. Saya pernah melihat beberapa konten di Aksi Cepat Tanggap yang mengisahkan dan menceritakan tentang bahwa anak-anak di Afrika itu kalau belajar pakai pelapah pohon. Pelapah kayu, Pelapah kayu ya? Nah, kalau boleh tahu gimana tuh, Mang? Boleh diceritain? Kita sebagai tim program Aksi Cepat Tanggap yang memang sering ke lapangan, merasakan langsung ya, dan melihat langsung bagaimana masyarakat atau anak-anak yang belajar di madrasah di sana, itu tidak seperti madrasah yang kita bayangkan. Saya pernah di wilayah perbatasan antara Sudan dengan Sudan Selatan, yaitu wilayah Gereida di sana namanya, itu kita sholat di masjid yang masjidnya itu cuma terdiri dari 4 tiang kayu dan kemudian atapnya daun rumbia.
Daun rumbia itu apa Jadi tuh? daun-daunan yang biasanya kita membayangkan masyarakat primitif tinggalnya kayak gimana gitu kan. Iya, Ya benar-benar iya. masjidnya seperti itu. Iya. Dan tidak ada dindingnya. Oh, oke. Jadi benar-benar cuma ditopang oleh 4 kayu. 4 Dan kayu. kemudian di salah satu sudutnya terdapat kayu-kayu yang pelepah-pelepah tadi, Iya. di mana di sana rupanya adalah merupakan tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Oh. Namun ternyata masyarakat Sudan di sana itu Iya. mereka menghafalnya jauh lebih cepat mungkin dibandingkan kita gitu. Oh, Jadi iya. dengan hanya alat yang sangat terbatas itu saja mereka bisa dengan sangat mudah menghafalkan Al-Qur'an gitu, dan itu sangat luar biasa karena memang bimbingan dari syekh-syekh yang ada di sana juga di setiap wilayah itu membimbing mereka untuk belajar untuk membaca Al-Qur'an meskipun keterbatasan, apalagi kalau seandainya disupport oleh wakaf Quran kita gitu. Masya Allah. Dan saya menyaksikan sendiri tadi mungkin Iya. video yang diputar ada salah satunya di Bamako, Mali. Iya. Saya juga pernah mengunjungi untuk kurban tahun 2019 ke Oh, Bamako gitu. Wah, dan Masya Allah. di sana itu mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, rupanya masyarakat Mali itu 99%-nya adalah muslim. 99. 99% dan bahkan mungkin dulu Iya. Mali itu adalah merupakan negara terkaya di dunia. Nah, itu dia, betul. Mungkin kita pernah mendengar Raja Mansah Musa, yang iya. mana ketika beliau umroh saja, itu kiri dan kanannya jalan yang dilewatin itu melemparnya bukan uang lagi tapi emas Emas, gitu ya? kan. Masya Dan Allah. sekarang sayang sekali Mali karena penjajahan yang kemudian mereka baru saja berhasil merdeka, tidak sampai beberapa puluh tahun. Mereka mengalami kemiskinan yang sangat akut gitu hingga sampai saat ini, dan bantuan Quran seperti ini tentu saja di luar dari bayangan mereka yang biasanya untuk menyisihkan uang untuk kehidupan saja itu susah. Gitu. Jadi mereka mendapatkan mushaf Quran yang bentuk utuh dan bagus seperti ini itu sudah sangat luar biasa buat mereka gitu. Di mana sekolah-sekolah ini mungkin salah satu sekolah yang lebih proper ya, lebih bagus yang biasa kita lihat. Tapi di sana banyak sekali sekolah yang kondisinya jauh lebih buruk dari ini gitu, yang dimana dindingnya untuk diplester saja itu enggak gitu. Jadi dan lantainya sendiri pun itu cuman terdiri dari tanah-tanah dan juga batu-batuan saja. Batu-batuan batako itulah yang jadi kursinya. Oh, oke. Jadi bukan seperti kursi kayu ini, tapi mereka duduknya di kursi-kursi batako gitu. Dan keterbatasan ini yang menyebabkan mereka kesulitan untuk bisa mengakses Al-Quran, mushaf Al-Quran ini. Oh, Masya Allah. Ini kalau dari ceritanya Mas Firdaus ini mengandung perjuangan ya buat mengantarkan mushaf Al-Quran, dan memang mushaf Al-Quran ini memang sangat dibutuhkan terutama untuk umat muslim, yang mana umat muslim ini Al-Quran ini menjadi sebuah pedoman yang harus dijalankan dan harus menjalankan nilai-nilai yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini merupakan pedomannya umat Islam. Nah, alhamdulillah ya, Mas Firdaus, tadi saya mendengar cerita dari Mas Firdaus bahwa sudah mencapai di 20 negara dan 75.000 Al-Quran sudah tersebar. Artinya wakaf yang sahabat dermawan berikan dan sahabat wakif berikan ini sangat bermanfaat bagi puluhan ribu saudara kita di beberapa negara, dan insya Allah ini akan terus berlanjut ya Mas? Insya Allah semoga sampai jutaan. Sampai jutaan ya? Insya Allah, Allah. Masya Amin, Allah. insya Allah. Karena memang kebermanfaatan mungkin bagi kita kecil ya Mas ya, karena mushaf Al-Quran ya itu hanya sebuah Al-Quran biasa gitu. Namun di balik itu semua ketika kita wakafkan itu bisa menjadi sebuah nilai yang sangat berharga bagi saudara kita yang memang tak memiliki Al-Quran dan sulit untuk mendapatkan Al-Quran. Nah, Mas Firdaus mau nanya lagi nih, kalau boleh tahu nih ya Mas ya, kemana saja sih kalau misalkan tim dari GHR, Global Humanity Response Aksi Cepat Tanggap itu untuk mendistribusikan bantuan wakaf mushaf Al-Quran ini? Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah mencapai ke 4 benua. Jadi kita udah nggak bicara negara lagi nih. Jadi alhamdulillah kita sudah mencapai ke 4 benua, yaitu benua Australia, Oceania, ke New Zealand. Kita di wilayah Asia juga tentunya, khususnya Asia Tenggara. Hampir semua negara kita sudah distribusikan. Dan yang ketiga adalah negara Eropa. Di mana banyak muslim minoritas di sana, di Bosnia, Austria, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keempat adalah tentunya yang paling membutuhkan sahabat-sahabat kita yang ada di benua Afrika. Gitu. Dan bahkan untuk di Afrika sendiri, saya kalau boleh bercerita lebih lanjut lagi, ada satu wilayah yang kita kadang merasa bahwa bantuan kita itu sedikit nih.
Padahal itu rupanya sangat-sangat berharga buat mereka gitu, di mana itu dia. ketika tahun kemarin kita mendistribusikan daging kurban, tahun ini kita mendistribusikan daging kurban di negara Burundi. Di sana ada sekelompok orang yang kemudian terenyuh meskipun cuma mendapat 1 kilogram daging yang beliau itu sebetulnya adalah non-muslim, dan kemudian pada waktu itu beliau menyatakan diri ingin menjadi mu'alaf. Masya Allah. Dan setelah itu juga tentunya kita mencoba untuk representatif kita di sana untuk membimbing beliau juga. Dan kita bisa bayangkan gitu kan, 1 kilogram daging, 1 kilo beras, 1 mushaf Al-Quran yang kita kirimkan atau misalkan kita donasikan kepada sahabat kita yang ada di Afrika, itu bisa bernilai sangat-sangat berharga dan bahkan mungkin bisa menjaga keimanan mereka. Dan tidak hanya menjaga keimanan, bahkan mungkin bisa memunculkan iman bagi mereka-mereka yang masih belum mendapatkan hidayahnya gitu. Masya Allah, keren banget ya Mas Firdaus ya. Bahwasanya memang wakaf yang sahabat dermawan dan sahabat wakif berikan ini memang sangat terasa bermanfaat. Meskipun nilainya sedikit, karena bukan dari nilai yang dilihat, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh saudara kita di sana. Nah, sahabat dermawan, sahabat wakif, alhamdulillah nih, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap terus berikhtiar untuk menyampaikan amanah yang sahabat berikan untuk membantu saudara kita, khususnya saudara yang kekurangan, saudara yang membutuhkan, agar mereka bisa terpenuhi kebutuhannya. Dan alhamdulillah melalui wakaf mushaf Al-Quran ini, tim Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap masih terus berikhtiar agar saudara-saudara kita yang tak memiliki mushaf Al-Quran dan bisa memiliki mushaf Al-Quran ini dengan mudah gitu ya, sahabat dermawan. Nah, bagi sahabat dermawan atau sahabat wakif yang ingin memberikan mengabadikan amalannya dengan menunaikan wakaf melalui wakaf Al-Quran ini, sahabat bisa sekali langsung kunjungi indonesiadermawan.id. Nanti silakan searching atau di kolom pencarian dituliskan mushaf Al-Quran. Insya Allah di sana ada beberapa campaign yang akan muncul. Nah, setelahnya sahabat bisa langsung pilih salah satu campaign mushaf Al-Quran, mau mushaf di luar negeri, di dalam negeri, di Afrika, maupun di beberapa negara lainnya. Silakan sahabat pilih, lalu silakan wakaf sekarang. Nah, insya Allah cara pembayarannya juga mudah. Cara pembayarannya bisa melalui transfer bank dan bisa melalui beberapa cara lainnya seperti menggunakan virtual account. Nah, sahabat, tunggu apa lagi? Kapan lagi sahabat bisa menunaikan wakaf dengan mudah hanya di indonesiadermawan.id dan wakaftunai.id. Nah, insya Allah wakaf yang sahabat dermawan belikan ini akan sangat terasa bermanfaat untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Nah, Mas Firdaus, terakhir Mas Firdaus, kalau boleh tahu nih, target kedepannya dari program wakaf Al-Quran ini berapa sih Mas? Tidak hanya wakaf Qur'annya, tapi juga bisa memberikan nilai kepada yang menerima itu. Juga bisa kita bimbing untuk bisa benar-benar menggunakan wakaf Qur'an itu sebaik-baiknya. Baik itu bentuk madrasah ataupun bentuk kursus juga gitu. Dan sehingga mereka tidak hanya menyebarkan wakaf Qur'an itu kepada 100.000 atau jutaan orang itu tadi saja, tapi juga memberikan dakwahnya kepada jutaan manusia yang ada di seluruh muka bumi ini, insya Allah. Masya Allah, berarti tidak hanya mendapatkan Al-Quran itu untuk dia saja, tetapi juga mengamalkan ilmu-ilmunya ya, mengamalkan amalan yang diajarkan oleh di dalam Al-Quran itu ya. Betul, oh, Masya Allah, ini luar biasa nih sahabat dermawan. Bayangkan satu huruf bacaan di mushaf Al-Quran yang dibaca oleh saudara kita yang menerima wakaf Al-Quran darimu, itu bayangin berapa pahalanya dan berapa lama ia membaca Al-Quran itu. Nah, selama itu dan sebanyak itu pahala yang sahabat dermawan dapatkan, insya Allah. Nah, ini insya Allah Allah akan menilai nih, akan memberikan kebermanfaatan dan juga keberkahan dari wakaf yang kita tunaikan ini. Nah, sahabat dermawan, tak terasa nih sudah di akhir acara, dan saya ingin mengingatkan kembali sahabat dermawan untuk kita sama-sama menunaikan wakaf kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Karena apa? Kita yang memiliki kelebihan harta, maka sudah seharusnya dan wajib hukumnya untuk kita mengeluarkan harta kita, karena sebagian
dari harta yang sahabat dermawan dapatkan itu terdapat harta hak-hak orang lain. Maka untuk itu, ayo kita tunaikan wakaf mulai dari sekarang, mumpung di hari Jumat. Jangan lupa terus saksikan Wakaf Talk bersama saya Rifki Zulimi. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama.